sudut ruang, lena engkau dalam dekapan. Saat lara menyapa, bayang raut wajahmu, luruh di bahu, cinta terasa perih berlagu, merambahi bulu nadiku. Kasih, kisah kita tak dapat bersemil lagi, sampai nanti karena beda antara kita memupusnya. Terharu aku, Lepaskanlah seluruh dukamu. Kau akan pahami. gores warna ungu di kanvas kalbu, kenangan manis tertinggal sendu, memenuhi rumah batinku. Kasih, kisah kita tak dapat bersemil lagi, sampai nanti karena beda antara kita
membuka hari. Samar dirajut mega, garis wajahmu lembut tercipta. Telah jauh ku tempuh perjalanan, bawa sebentuk cinta menjemput impian. Risau rindu merasa, kenangan harus ku dekat. Semakin dekat pun tak. Pulang ke kotamu, ada setangkup haru dalam rindu. Masih seperti dulu, tiap sudut menyapaku bersahabat, penuh rasa makna. Terhanyut aku akan nostalgia saat kita sering meluangkan waktu, nikmati bersama suasana Jogja. Di persimpangan langkahku terhenti, ramai kaki lima menjajakan sajian khas berselera. Orang duduk bersila, musisi jalanan mulai beraksi. Seiring laraku kehilanganmu, merintih sendiri di telan deru kotamu. Kini kau telah tiada kau kembali. Hadirkan senyum abadi. Musisi jalanan. Udah jam 11, monggo. Menyimak.
Assalamualaikum teman-teman. Pak Putra belum datang ya Bu? Belum masuk Zoom. Bu Lina yang sudah hadir. Ngobrol santai saja. Kenapa Bu? Yang sudah Iya. hadir Bu Lina. Ini belum masuk Zoom, Pak Putra. Oke. Sambil nunggu Pak Putra, kita mulai saja Bu, atau ada tambahan waktu lagi nunggu temannya? Atau kita mulai? Halo teman-teman, terdengar suara saya? Dengar Bu Neneng. Dengar, Ya, Bu. Manut. Oke. Manut tahu. Oke, Manut ngobrol Neneng, santai Pak. saja ya Bu. Aduh ya Allah, manut saya. Iya. Terus nggak PR. Oke, sambil nyuam buku, saya juga di balai desa ini. Ya. Oke, kita ngobrol santai saja nggih, Bu. Apakah ada kendala dari tugasnya yang membuat kajian teks sederhana itu? Oke, monggo Bu, kita curhat. Nanti kan jam 1.30 juga bertemu dengan mentor untuk mengkaji kesulitannya seperti apa, sehingga kami dapat membantu atau mau menyampaikan ke pengurus daerah, pengurus wilayah nanti. Monggo, Bu. Ini boleh langsung curhat Ada ya? kesulitannya Boleh langsung tentang curhat ya? tugas-tugasnya, Bu. Iya Bu Neneng. Saya mau curhat. Oke, monggo Bu, nanti tak tulis. Angel-angel. Ya Allah, enggak ya. Saya belum mengerjakan Bu Neneng. Gimana ya? Akeh tunggale Bulin. Sana ya Bu Lina banget sih buke niku, Bu. Pesan urung diwaca bukune Bu Lina. Iya, nembe selembar. Diceritani nggak bocah, terus biungnya melu merem. Malah sing nyeritani sing merem ya. Iya. Karena ada yang takut gelap sih ya, jadi langsung merem. Bu Neneng mau tanya. Kowe Dalam. nanti ini mulai pada anu kowe oleng. Mau tanya nggih. Untuk yang Oke, monggo, Bu. kajian teks Sore, sederhana. Halo. Kedengaran boten nggih Nggih. suara saya? Dengar, Bu. Oh, Terdengar. itu kan Terdengar, Nggih. Bu. nggih. Untuk penokohan nggih, itu maksudnya penokohan Veranya nggih. Nek di buku ini, di judulnya kan Nggih. Vera Gerak. Terus itu diambil secara penok- keseluruhan, itu maksudnya sifatnya seperti apa, seperti itu nggih, maksud penokohannya di sini. Betul. Heeh. Kalau di Oh, buku tersebut kan tokohnya Vera, Kea, dan Betty. Penokohannya sifatnya seperti apa karakternya anaknya? karakter seperti Veranya apa? saja nggih. Monggo, Bu. Oh iya, kemarin ada yang masih kesulitan masuk Zoom ya, Bu. Iya, Monggo, Bu, saya kita review maksudnya kan terakhir pas itu. kemarin itu pas lagi seminar itu ada kesulitan, ada masalah. Nggih, itu kan gini Bu Neneng. Berarti Tentang yang kajian teks sederhananya yang masih kesulitan belum, Bu? Kemarin tokoh Veranya nggih, penokohannya itu yang Putus-putus. diutamakan di sini Veranya nggih. Kalau yang lain putus-putus, Bu. oh putus-putus. Jadi suara saya nggak nyampe ya? Mm-mm. Oh, Kadang nyampe, kadang enggak. oh berarti tak keluar. Metu sih. Keluar dulu. Ya. Halo? Nggih, Sudah, Bu. Sudah Terdengar, Bu. Oh, nggih. Ini saya mau tanya.
untuk penokohan itu berarti yang digambarkan cuma Veranya saja atau ketiga-tiganya, Bu? Halo? Ketiga-tiganya bisa. Oh, gitu nggih. Misalkan Vera itu anaknya seperti Untuk apa, terus penokohannya. Pepi seperti apa, begitu nggih. Oke. Untuk bentuk kajian teksnya, monggo diserahkan kepada ibu-ibu ya. Itu yang di grup itu hanya sebagai contoh isi teksnya seperti itu. Bukan baku untuk jadi Word kayak gitu, enggak, Bu. Yang diharapkan itu malah PPT untuk presentasi jenengan besoknya. Seperti itu. Oh, nggih. Terus ini Bu, mau tanya lagi. Ini kan Masih ada kesulitan bukunya isinya apa, Bu? Yang pertama yaitu ini kok putus-putus ya? Saya malahan menerimanya kedengar nggak, Bu, jadi suara saya? Terdengar Bu Neneng. Berarti itu ya Bu Neneng, maaf ngelak tanya. Berarti dibuat yang kayak Word itu dulu, terus kemudian di PPT-kan isinya seperti itu. Yang di Word itu. Oke, Bu Neneng. Putus-putus nggak terlalu lancar, Bu. Putus-putus. Kayak gini. Untuk ini ya, Bu, untuk tugas kajian. Oke. Iya, Bu, mungkin mungkin seperti itu. Oke. Kajian teks sederhananya itu boleh berupa PPT atau yang lain, tidak apa-apa. Terus isinya seperti ada contoh itu loh, Bu, tapi tidak terpaku untuk ke contoh Word-nya itu. Itu hanya sebagai apa ya, rambu-rambu seperti itu. Isi dari PPT jenengan itu seperti itu. Dikembangkan malah lebih baik itu, Bu. Ini perpaduan sebenarnya, Bu, dari TST dan read aloud. Yang tugas dari kajian teks sederhana itu malah dari read aloud kemarin. Kalau jenengan mengikuti yang dari Bunia read aloud, itu tugasnya seperti itu, Bu. Jadi dua program gabung jadi satu. Oke, coba nanti mencermati lagi. Oke. Udahlah, Bu. Jangan dibuat bingung ya, Bu. Oke. Terus yang untuk yang kedua, tugasnya yaitu kemarin kan membacakan ya, Bu, membacakan buku Vera Frustasi. Ibu kan yang itu ya, yang takut gelap. Membacakan buku Vera takut gelap, terus di video. Boleh dengan anak didiknya atau di rumah di video juga nggak apa-apa. Setelah itu kan membuat refleksi ya, Bu. Pemahaman jenengan, pengalaman tentang apa ya, di saat jenengan menceritakan bukunya tersebut, emosinya anak seperti apa, apakah ada pertanyaan dari anak, seperti itu sih pengalamannya. Itu dinarasikan. Tapi untuk pengumpulan tugasnya belum itu. Kalau untuk kajian teksnya Jumat malam ya, Bu. Dari Pak Putra, ya disamakan kita Jumat malam. Tapi untuk yang videonya nanti nunggu pertemuan Zoom nanti ya, Bu. Mungkin ada pemberitahuan dari Bunia atau yang lainnya. Monggo, Bu, ada pertanyaan? Oke, Bu Neneng. Berarti itu nanti ketika kita menceritakan ke anak di video gitu nggih, Bu? Nggih. Video setelah itu dari tinggal itu, Bu, dinarasikan pengalaman jenengan ke pripun. Tanggapan anak seperti apa? Apakah mengenali karakternya seperti itu? Tidak terlalu sulit kan, Bu, tugasnya? Bu Neneng. Enggak, cuma karena belum dikerjakan mungkin ya. Pertama hanya membuat kajian teks sederhana, terus kita bercerita di video, terus membuat narasinya. Pak Putra sudah masuk belum ya? Bu, ada tambahan dari Pak Putra? Bu Neneng. Bu Neneng. Suara saya masuk nggak, Bu? Pak Putra belum masuk. Masuk Bu Monik.
Ini ada yang bertanya, monggo Bu Agustina. Ada yang raise hand. Monggo Bu. Kemarin yang terkendala belum masuk ya Bu. Ya monggo. Kita Iya sharing di betul, sini. aku yang kendala belum bisa masuk. Nggih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk apa tidak? Ada si Malah saya Oh, yang terpental. Ye, Bu Ye. Agustina gimana? Monggo sharing di sini. Kemarin kan tidak Ini bisa sebelumnya masuk. ini sebelumnya aku ini sebelumnya aku mau mohon maaf karena kemarin ku telat masuk ya Bu, jadi hanya sedikit materi yang aku ketahui. Aku pengen minta gambaran sedikit sederhana lah. Yang penting banget ya, aku sebenarnya malu ya tanya ini ya. TST itu apa sih? Tujuannya apa? Kayak itu tepatnya bagaimana? Kayak gitu doang. Aku mungkin masih kemarin nggak ada gambaran kayak gitu Bun. Maaf banget nggih. Oke. Ini Bu, TST itu terapik storytelling. Kita mau terapik tapi dengan bercerita dengan buku cerita Bu. Kemarin kan teman-teman sudah diberi buku ya. Di situ ada terapik. Nggih. Buku cerita itu bukan hanya untuk menerapi tapi juga mengenali emosi anak ya Bu. Sesuai dengan yang kemarin itu disampaikan sama Bu Ellen seperti itu. Ya. Terima kasih. Tentang tugas Terima gimana Bu. Bu? Tugasnya ini aku udah bikin, tapi masalah bener apa enggaknya nanti dicek nggak Bu? Udah bikin sih. Tapi masih dalam tulisan sederhana. Belum tak ketik ini udah tak ketikin. Di sini ada kisi-kisinya Bu tentang dari Pak Putra kemarin. Tentang pembacaan buku cerita itu yaitu pertama pemilihan model atau anak didik yang akan kita jadikan subjek pembelajaran. Terus membacakan cerita kepada subjek tersebut. Setelah itu kita identifikasi masalah atau manajemen emosi dari subjek tersebut, anak tersebut seperti apa. Yang selanjutnya itu membantu subjek mengelola emosi dihubungkan dengan rasa aman, koneksi, dan aksi. Sesuai dengan isi materi dari Bu Ellen ya Bu. Aksinya itu menyalurkan emosi anak ke arah yang lebih positif, membantu anak untuk menyalurkannya, membantu anak mengatasi trauma ringan, seperti di buku Ketakutan Vera. Tugas yang selanjutnya itu yang tadi membuat laporan kegiatan yaitu berupa narasi Bu. Untuk formatnya kami belum tahu. Seperti itu yang penting teman-teman membuat catatan dulu ya. Hasil itu. Bu Neneng. Salam. Ya, Bu Neneng ngebut banget ya. Coba dijelaskan yang pertama pelan-pelan kayak gitu. Kita akan nyatet Selalu Bu. banter Atau ya Bu. atau kalau nggak Bu Neneng Bu, Oke. iki kasih sik catatan. pentil Sabar Bu siji, Neneng, ya, sabar. Ya, itu ada Pak Putra tuh. Aku lagi sukses, nyatet nggih, Bu. bingung. Nggih. Nggih, saya ulangi nggih, Bu. Yang pertama tugasnya jenengan membuat kajian teks sederhana. Sudah. Yang kedua, Menti dicoba menampilkan hasil kajian ini dari Pak Putra. Besok jenengan untuk menampilkan kajiannya seperti apa di Zoom. Setelah itu ya Bu. Yang ketiga, penawaran siapa yang akan membacakan buku. Teman-teman besok praktek membacakan bukunya seperti apa. Setelah membacakan itu sudah praktek di Zoom, terus pemilihan model atau anak didik yang akan kita jadikan subjek. Jangan belajar dulu, terus praktek ke anak. Ya. Ya, yang tadi kan pemilihan model, terus kita membacakan cerita ya Bu.
Setelah kita membacakan cerita, kita identifikasi masalah atau manajemen emosi subjek. Masalahnya seperti apa, emosi yang ditimbulkan seperti apa. Setelah dibacakan buku tersebut. Yang selanjutnya, membantu subjek atau anak tersebut mengelola emosi dihubungkan dengan rasa aman, koneksi, dan aksi. Sesuai dengan kemarin materi dari Bu Ellen. Ya, selanjutnya nggih Bu. Aksinya menyalurkan emosi anak ke arah yang lebih positif. Setelah tadi mengelola emosi, terus kita bantu anak untuk menyalurkan emosi anak tersebut. Sehingga dapat membantu mengatasi trauma ringan. Kan sering kita kadang ya anak kita tuh, kita bantu di buku Vera Takut Gelap itu kan sudah ada cara-caranya seperti itu, kita praktekkan. Di dalam kita bercerita itu di situ ada seperti itu. Terus setelah kita bercerita dapat menyalurkan, anak dapat menyalurkan emosinya, kita membuat laporan, yaitu berupa narasi Bu, pengalaman anak seperti apa, terus tindakan yang jenengan seperti apa, untuk mengidentifikasi atau menyalurkan emosi anak. Masih terlalu cepat? Tidak, Bu Neneng. Terima kasih. Sudah jelas. Ya. Adakah pertanyaan? Adakah Ada. pertanyaan? Ada, Bu. Ada yang masih bingung? Tanya Bu Monggo. Neneng. Ya, Bu Neneng. Ketika kita membacakan Monggo, Bu. cerita ke anak, ketika kita Nggih. suara saya masuk nggak? Masuk ya? Suara saya masuk Bu Neneng. Ketika kita Masuk. membacakan, kita membacakan Masuk, Bu. buku cerita ke anak, ketika kita membacakan buku cerita ke anak itu kan kadang kan kita udah tahu tuh isi ceritanya seperti itu. Boleh nggak kita menceritakan dengan improv atau memang harus membaca letterlek seperti yang ada di buku itu gitu? Putus-putus. Putus-putus ya. Iya. Gini Bu, Jelas. Saya bantu Saya jawab, Bu. jelas, Bu. Saya jelas. Pak Ya. Roy mau menjawab? Ya, itu boleh, Bu. Monggo, Kalau Pak Roy. misalkan kita ada improvisasi ketika kita membacakan buku itu boleh. Karena memang kalau ini sedikit kontennya sedikit berbeda dengan membacakan nyaring sebenarnya. Jadi jenis-jenis membacakan cerita sebenarnya ada banyak. Selain membacakan nyaring, kita juga bisa berdongeng ataupun lain sebagainya itu loh teknik bercerita. Cuman memang kalau di buku terapeutik ini bisa juga dengan menggunakan membacakan nyaring. Tapi kalau misalkan mau diimprovisasi untuk mendapatkan inti cerita yang lebih mengena ke anak itu boleh. Begitu Bu Monik. berarti Bisa dikuatkan itu. Pak Putra, terima kasih. Tetapi kalau kita mau mendekati dengan terapi ke anak seperti itu ya, berarti kan kita harus mencari buku yang lain begitu ya? Kalau diharapkan buku yang ini Bu, yang Ya, jenengan praktekkan itu buku Vera Takut Gelap. Ya. Berarti kan kita tinggal improv aja kayak gitu kan ya? Karena gini, sebenarnya gini kayak kemarin yang saya sampaikan ke Pak Putra, ketika saya membacakan itu, kadang ternyata anaknya memang nggak takut gelap kayak gitu loh. Jadi dia responnya, menurut saya tidak menangkap respon yang wow amazing kayak gitu ke anak itu kayak gitu. Dan kebetulan mungkin saya membacakannya di anak yang sudah bisa membaca, anak 5 tahun yang sudah bisa membaca begitu. Itu maksudnya itu tuh berarti kan perlu maksudnya saya perlu menggali lagi atau gimana begitu.
Sama yang kemarin Pak Putra saya tanya belum dijawab, Pak. Ya, saya memang belum menjawab, Bu. Kita jawab di Kamu sini aja, guys, sekalian ya. bisa mempengaruhi istilah ya, Bu? Punya Jadi sifat begini, apa? misalkan kita membacakan buku, kita bacakan tadi buku Vera Takut Gelap tadi ya. Ternyata anaknya nggak takut gelap. Kita kaitkan saja. Kira-kira nanti ditanyakan aja, kamu ada ketakutan akan suatu hal, kita gali coba. Nah, kalau misalkan kita sudah ketemu, kita bisa carikan dari referensi-referensi lain. Memang untuk mencarinya itu tidak mudah, karena kemarin Bu Ellen sendiri mengatakan untuk buku terapeutik itu memang agak sulit dicari. Tapi mungkin yang bisa isinya masih bisa dikaitkan dengan terapi atau ketakutan seorang anak itu bisa dipakai. Nanti bisa dikembangkan saja sih sama gurunya seperti itu. Itu Bu Monik. Jadi nanti misalkan Bu Monik ada beberapa referensi cerita atau buku yang menurut Bu Monik itu mengandung terapeutik, itu boleh dipakai sebenarnya. Jadi untuk menguatkan, memang kan kalau buku Vera Takut Gelap dan Vera Frustasi ini memang cuma dua emosi sih yang ditunjukkan, emosi takut gelap dan frustasi. Misalkan anaknya itu nanti yang sebagai subjek kita besok itu ternyata takutnya lain. Misalkan seorang anak perempuan ternyata takutnya sama seorang bapak-bapak atau seorang laki-laki. Nah, itu kan sebuah ketakutan juga, nggih. Nah, itu kita bisa carikan referensi dari buku-buku lain juga yang mungkin bisa membantu sebenarnya. Begitu. Sebenarnya nanti kita mendalami buku Vera Takut Gelap ini nggak letterlek memahami bahwasanya ini buku untuk menceritakan Vera Takut Gelap. Tapi nanti kita akan membedahnya itu, kita akan melihat dari kakak-kakaknya Vera ini melakukan apa. Nah, ini nanti tugas kita ketika kita dihadapkan dengan subjek, misalkan dia takut pada seorang laki-laki tadi, kita coba tawarkan bagaimana caranya kita membantu anak ini mengatasi emosinya melalui kegiatan-kegiatan yang akan kita bentuk dan kegiatan yang kita sepakati bersama anak tersebut. Nah, inilah sebenarnya yang akan kita lakukan. Seperti itu loh. Mengeluarkan katarsisnya anak. Jadi kita mengarahkan emosi anak, baik itu emosi yang seperti marah, terus memendam, dendam, dan lain-lain, ataupun emosi-emosi seperti ketakutan, atau grogi, dan lain-lain. Nah, ini yang akan kita arahkan ke hal yang positif. Nah, cara-caranya itu apa saja? Nah, nanti itu yang akan kita pelajari. Sebenarnya itu sih esensi dari buku ini. Buku ini itu mengajarkan kita bagaimana nanti kita membantu anak murid kita atau subjek yang kita jadikan bahan bukan percobaan ya, maksudnya pembelajaran kita nanti agar kita minimal bisa membantu mengurangi rasa takut atau kontrol emosi si anak tersebut. Begitu Bu Monik. Ya, terima kasih Pak Putra. Iya Pak Putra. Ada pertanyaan di kolom chat. Itu, Oh, di situ ada untuk kolom diskusi. Apakah seperti itu isinya? Coba saya bukakan dulu, ya. Ya. Ini yang dimaksud itu kajian teks sederhana ya Bu Rewati. Kajian teks ya. Ya. Sebentar, ya. Oh, ini punyanya Bu Neneng. Itu kan ada itu Bu, Pak. Kajian tentang buku dan kajian di luar buku. Seperti itu. Sudah terlihat belum? Halo Bu Neneng, sudah terlihat?
Sudah, Pak. Oh, udah. Sudah. Oke, jadi pertanyaan tentang diskusi ketika membuat kajian teks sederhana. Jadi dari buku Vera Takut Gelap, itu kita buat pertanyaan dulu aja deh, biar gampang untuk berdiskusi, membuat diskusinya itu. Kita lihat dari alur cerita tersebut apa yang terjadi. Seperti di sini saya contohkan dari buku Vera Frustasi, nggih. Itu ketika Vera mencoba menaiki perosotan ada suatu kejadian. Coba kita tanyakan kepada anak-anak murid, kita buat diskusi kepada anak murid. Terus kira-kira apa yang terjadi ketika Vera menaiki perosotan dari depan? Diskusinya seperti itu loh. Ini diskusi yang di dalam buku ini loh. Terus ketika melihat Vera kesulitan naik perosotan, itu apa yang dilakukan kakak-kakaknya? Jadi pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari buku cerita tersebut bisa kita masukkan ke dalam diskusinya. Kira-kira nanti apa yang akan terjadi, kemudian langkah-langkah yang nanti akan dilakukan kakak-kakaknya, kemudian kejadian-kejadian yang dianggap itu penting dalam suatu buku cerita tersebut boleh diangkat melalui berupa pertanyaan-pertanyaan yang kita buat begini loh. Ini untuk diskusi yang di dalam buku. Jadi bisa dibuat seperti ini sebenarnya. Jadi sebenarnya nggak terlalu sulit sih untuk forum diskusi, membuat diskusi terkait kajian buku tersebut. Semoga bisa menjawab ya, Bu. Atau ada pertanyaan selanjutnya? Oke, pertanyaan selanjutnya subjeknya apakah boleh lebih dari satu? Boleh banget. Tapi nanti laporannya ya lebih dari satu ya. Jadi kalau misalkan subjeknya lebih dari satu itu boleh. Misalkan satu kok, kayaknya saya kok belum berhasil ya dengan subjek ini. Saya mau ganti subjek yang lain. Ya nggak apa-apa, ditambahin aja subjeknya lagi. Boleh nanti. Kalau misalkan mau difokuskan untuk satu, ya nggak apa-apa juga. Karena memang ini nggak terlalu memaksa juga sih. Gitu Bu Heni Winatasari. Nggih. Ada lagi? Untuk alur tadi sudah dijelaskan Bu Neneng ya. Halo, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu. Silakan. Iya Pak, saya masih mau bertanya yang kajian teks sederhana yang masih di kolom diskusi. Itu kan kalau yang PPT-nya Pak Roy itu kan modelnya pertanyaan ya. Terus kalau yang saya lihat di template itu kayak model kayak pendapat kita Pak tentang buku itu. Berarti yang harus ditulis itu seperti apa? Bentar, saya bukain ya Bu. Yang ini ya Bu. Ya, kemarin ada yang udah keisi Pak. Yang udah keisi. Bu Neneng yang isi ya? Saya yang ngisi itu, Pak. Bu Neneng ya? Yang kemarin saya kirim ke Ritelot itu loh. Oh gitu. Cari yang kosong nggak ada. Oh, jangan nggak punya yang kosong ya. Jadi sebenarnya diskusi Ini yang kosongan itu, Bu. Yang dari ini Pak Putra sebenarnya itu yang masih kosong. Yang murni Oke. dari Ritelot. Jadi sebenarnya diskusi itu boleh berupa pertanyaan tadi. Kalau misalkan berupa pendapat boleh juga sih sebenarnya. Tapi kan memang itu hasil jadi ya, memang itu karena pemikirannya benar. Kalau saya kemarin kan yang saya tampilkan di PPT itu biar nanti ibu-ibu semua membuatnya lebih gampang. Jadi tahu apa saja yang akan dijadikan bahan diskusi dan menyusunnya begitu. Jadi saya munculkan tadi berupa pertanyaan-pertanyaan. Sebenarnya kalau misalkan sudah terjawab pertanyaan itu, nanti bisa
dituliskan atau dibuat dalam bentuk apa tadi pendapat-pendapat seperti itu sih juga bisa sih sebenarnya. Tinggal nanti Ibu mau pakai yang mana, monggo. Tidak namanya ini bukan format ya, jadi hanya esensi saja. Jadi monggo dikembangkan. Makanya tadi kemarin kami mengatakan sama Bu Neneng, boleh ini dikembangkan. Nanti kita akan lihat dulu, nanti akan kita bahas bersama-sama dengan teman-teman. Kira-kira nanti kita akan pastinya akan berbeda satu sama yang lain. Nanti kita akan bedah bersama-sama 2 atau 3 contoh yang nanti akan saling melengkapi biar kita lebih paham nanti sebenarnya cerita ini itu isinya tentang apa, begitu sih. Jadi nggak apa-apa, nanti dibuat aja dulu, nggak usah bingung-bingung ya Bu. Ya Pak, terima kasih. Ya, ada yang sudah selesai mungkin mau berbaik hati nge-share di sini mungkin? Belum ya? Ada, Pak. Oh, monggo Bu, silakan. Untuk kajian teks sederhana saya sudah, tapi mungkin masih banyak kekurangan. Nggak apa-apa Bu. Kalau mau coba, tapi waktunya nggak cukup ya. Kita bertemu lagi paling hari Sabtu ya Bu Neneng ya? Hari Sabtu kita temu Belum lagi. bisa. Ya enggak apa-apa sih Pak. Ya, untuk kita membahas tawarkan aja kajian ke teks. teman-teman. Ya kalau misalkan Bu Siti Zahra sudah selesai mungkin boleh Kita kan ditunjukin. nanti kumpul ya Pak Mentor, mungkin Ya. ada pemberitahuan atau informasi apa kita bisa tularkan di situ. Tapi saya perlu masih ini Pak, untuk yang lain masih kurang jelas. Yang tentang bercerita yang di video dan di Zoom itu, adakah alokasi waktunya? Oh, tentang Iya. tugas nanti akan di video itu ya. Jadi sebenarnya ini kan kita masih di tahap kajian teks sederhana dulu. Untuk jadwal memang kami belum ngeplotkan karena kami ada beberapa pertimbangan juga. Karena beberapa juga masih ada kesibukan juga, ya tidak itu juga dari PW juga sebenarnya belum nentuin tanggal berapa-berapanya. Jadi untuk sementara kan nanti siang ini setelah ini jam 1:30 itu saya sama Bu Neneng sebenarnya nanti akan kumpul bersama PW terkait jadwal selanjutnya. Jadi memang tugas pertama dari PW itu memang kita membuat kajian teks sederhana aja dulu. Nanti kalau sudah selesai kita akan bahas bersama-sama. Nanti kalau kajian teks sederhana kita dirasa sudah cukup, nanti langsung kita akan mencoba itu lanjut ke tahap-tahap berikutnya yang nanti akan sudah terstruktur jadwal dan waktu-waktunya, begitu Ibu. Oh, terus ini Pak, untuk pemilihan model, karena ini tentang takut gelap ya, kebanyakan kalau anak zaman sekarang itu pada nggak takut gelap Pak. Tapi kebetulan ini teman saya, orang tua sih, katanya takut gelap. Apakah itu bisa dijadikan model? Kayaknya kita Jadi kalau begini. anaknya modelnya anak ya Pak, ya bukan Jadi teman begini ya Bu. Pak. Iya. Jadi memang bukunya Vera takut gelap, tapi yang kita tangani itu jangan yang takut gelap semua. Jadi yang kita tangani itu yang kira-kira anak tersebut misalkan anaknya nggak takut gelap, tapi dia takut akan hal lain, nggak apa-apa, kita kita bantu untuk mengatasi ketakutannya. Misalkan ya tadi itu takut sama seorang laki-laki misalnya kan, ya nggak apa-apa itu dijadikan subjek kita nggak apa-apa gitu. Nggak letterlock harus anak yang takut gelap, karena susah. Zaman sekarang sudah terang benderang sih. Oh iya, kebetulan dulu juga saya pernah menangani anak yang takut mendung Pak. Bila mau turun hujan itu Maaf Bu, teman-teman, lari jangan keluar kelas dibuat terus pusing nangis. tentang tugasnya mungkin ya Pak. Iya, itu bagus Bu. Kalau ada yang takut mendung boleh itu dipakai. Menarik itu Bu. Bisa Kejadiannya diangkat itu. tahun lalu Pak, udah berlalu, udah bukan jadi murid sekarang. Oh gitu. Ya berarti cari Ya. yang takut lagi ya Bu. Oke Pak, makasih Pak. Ya. Pak Putra, saya boleh bertanya boleh? Monggo Ibu. Nggih, saya ini
sedikit keluar masuk tadi, maksudnya saya nggak dari awal tentang kajian teks sederhana ini. Kalau kita analogikan apa ya, kita ibaratkan itu seperti sebuah peta konsep dari cerita itu untuk menuju nanti kita saat melakukan terapi bercerita ke anak apa bukan? Ya, terima kasih Bu Uni Maaf. Iya, saya masih bingung, masalahnya saya masih penuh bintang-bintang. Ya, mohon pencerahan Pak Bu. Ya, jadi begini, kajian teks sederhana ini memang kita pakai bukunya kan Vera Frustasi. Kita akan memahami buku tersebut, kita kaji, kita lihat cara-cara apa saja yang dilakukan oleh kakak-kakaknya untuk membantu Vera mengatasi ketakutannya. Besok ketika kita bertemu dengan subjek, nah itulah sebenarnya cerita kita. Jadi bukan Vera takut gelap lagi. Misalkan kita punya nama murid Budi. Budi takut hujan. Nah itulah cerita tersebut. Nanti yang akan kita jadikan sebagai apa ya namanya referensi kita. Jadi misalkan Budi takut hujan tadi, itulah ceritanya. Jadi apa saja yang harus kita lakukan, kita akan berperan sebagai kakaknya si Budi misalkan. Kalau di sini kan ada kakak-kakaknya Vera yang membantu mengatasi ketakutannya. Besok ceritanya itu tentang kita dan anak murid kita. Jadi misalkan tadi ada si Budi takut hujan, berarti kita berperan sebagai kakak-kakaknya yang dimana kita membantu mengeluarkan atau mengatasi ketakutannya si anak tersebut. Begitu Ibu. Jadi sebagai contoh pakem yang akan dipakai ketika kita akan menghadapi anak begitu. Jadi ceritanya kita besok kita ada bermacam-macam ragam gitu. Iya, istilahnya itu kita perencanaan dulu sebelum kita melakukan bercerita menemukan subjek itu, kita sudah melakukan sebuah perencanaan yang rujukannya adalah dengan buku cerita Vera Takut Gelap seperti itu. Nah, nanti kalau subjeknya itu dengan berbagai ketakutan itu, baru kita harus mempunyai strategi bagaimana mengaitkan subjek itu dengan buku cerita yang kita pakai itu ya Pak Putra ya. Iya, benar sekali Ibu. Ya, terima kasih. Nah, ada sedikit gambaran. Sudah ada gambaran, nggih? Jadi nggak terfokus kita harus mencari anak yang takut gelap, nggih. Jadi anak yang dengan ketakutan lain atau dengan emosi yang lain bisa kita jadikan subjek. Begitu ya Ibu-ibu. Jadi nggak fokus sama yang takut gelap aja. Mungkin dari dalam satu sekolah ternyata nggak ada yang takut gelap, bingung. Laporan, Pak nggak ada yang takut gelap, ini tugasnya bagaimana Pak, saya nyari anak tetangga, ya jangan juga. Jadi cari yang semodel begitu, tapi tidak sama. Begitu sih gambarannya. Ada lagi mungkin pertanyaan? Tadi saya sudah kirimkan itu ya, sedikit alur yang akan kita lakukan selama 3 bulan ini. Jadi sedikit banyak gambarannya sih seperti ini. Nanti kalau ada perubahan akan kami sampaikan langsung ke ibu-ibu semua biar nanti lebih terstruktur. Ini kemarin saya diskusi sama Bu Neneng saja sini. Sedikit meminta penjelasan Pak Roy. Iya, Bu. Tadi disampaikan itu ceritanya ke anak yang mengalami ketakutan terhadap sesuatu. Sementara misal kita belum tahu apakah anak itu takut sesuatu apa tidak, atau harus yang sudah tahu anak tersebut punya ketakutan terhadap sesuatu nih Pak untuk membacakan ceritanya. Atau Jadi maksudnya nanti, asal anak iya. didik kita gitu atau gimana nggih? Jadi nanti itu sebelum kita membacakan buku itu kepada anak, kita menentukan subjek, kan kita dalam satu domain sekolah, kita akan lihat dulu kira-kira dari beberapa anak kita akan memilih secara acak juga, kira-kira oh ternyata anak ini kok kayaknya ada sedikit permasalahan emosi misalnya, oh ternyata anaknya
takut kecoa misalkan, ataupun takut sinar matahari atau lain-lain lah begitu, bisa kita angkat. Kalau memang tidak ada ketakutan, mungkin kita bisa ke arah yang lebih luas, misalkan kemarin manajemen emosi anak yang gampang tantrum misalkan, itu bisa juga. Jadi sebenarnya ini kita adalah membantu, kegiatan ini membantu mengelola emosi anak. Misalkan tidak ada yang takut, ternyata tapi ada anak yang emosinya belum stabil, misalkan dia sangat usil, kemudian dia suka memukul-mukul temannya atau teriak-teriak, itu bisa kita bantu juga. Begitulah Bu. Jadi tidak terfokus kepada emosi takut saja, tapi bisa maknanya bisa luas ke emosi-emosi yang lain seperti itu. Nah nanti kalau misalkan sudah ketemu subjeknya tersebut, nanti bisa kita diskusikan bareng-bareng lagi. Subjek saya seperti ini Pak. Nah nanti kita akan coba membantunya bareng-bareng, kita diskusi bareng-bareng, kita buat perencanaan kira-kira bagaimana sih cara saya membantu agar si anak ini menyalurkan emosinya ke arah yang lebih positif. Misalkan tadi dengan marah-marah, ternyata kemarin kan sudah dicontohkan Bu Ellen. Salah satunya mungkin bisa dengan dikasih kertas dan pensil untuk mencoret-coret atau bermain slime dan lain-lain. Nah itulah cara-cara itu yang akan kita temukan dan akan kita bantu kepada anak-anak untuk mengelola emosinya. Jadi bukan hanya terbatas kepada sebuah emosi ketakutan. Ya. Semoga bisa menjawab ya Bu Sarah. Ini Pak, punya bayangan. Matur nuwun. Ada lagi mungkin Ibu? Monggo Bu. Karena besok malam sudah bertanya. dikumpulkan ya. Ya, monggo Bu. Untuk narasi yang nantinya kita buat setelah melakukan praktik dengan anak itu, apakah perlu dibuat seperti cerita juga atau cukup narasi dari awal kita melakukan membacakan buku sampai selesai itu? Untuk laporannya. Ya, untuk yang tadi yang membuat narasi. Kalau formatnya belum ada ya Pak? Belum. Teman-teman nunggu nanti ya, kita berkoordinasi dengan MEW dulu ya. Mungkin itu Pak. Iya, cuman kemarin kan Sekarang dari fokus dulu ke kajian teksnya dulu ya Pak. Iya, iya, tapi ada gambaran juga sih sebenarnya kemarin Bu Unia sendiri mengatakan waktu di forum besar itu kemarin, sebenarnya nanti kita akan, ini kan akan menarik sebenarnya nanti ketika dijadikan sebuah laporan. Nanti memang format memang belum ditentukan apakah nanti itu berbentuk narasi bebas ataukah memang nanti seperti laporan formal pada umumnya. Tapi memang goalnya nanti rencananya PW akan membuat seperti antologi. Jadi ini akan dijadikan buku rencananya seperti itu. Tapi kan kita belum tahu lagi nanti rencana PW apakah berubah ataukah enggak gitu. Tapi untuk sementara memang belum ada format bakunya karena memang belum diturunkan oleh PW. Jadi memang nanti masih bebas sepertinya. Kita enggak usah mikirkan itu dulu. Yang penting ini untuk kajian teks sederhananya saja dulu untuk diselesaikan dulu. Nanti akan kita ke tahap berikutnya satu persatu. Ini kan ada kemarin tadi saya share ada beberapa poin-poin. Nanti kita akan coba satu persatu dulu. Sebelum nanti kita laporan itu kan terakhir loh kayak sebuah Diksar kemarin itu kan terakhiran sajalah gitu untuk laporan. Jadi nggak usah terlalu dipusingkan karena ini juga bukan sepertinya nanti nggak bakalan formal juga laporannya. Jadi kayaknya bebas sih nanti. Sebuah kayak laporan cerpen mungkin seperti itu. Mungkin bisa menjawab ya Bu Anissa. Oke, terima kasih. Pak Putra. Salam. Ini orang yang masih agak bingung. Sebenarnya angan-angan saya itu jadi kita membuat kajian teks dulu itu sebagai gambaran langkah-langkah kita memahami buku cerita. Dari buku cerita itu yang kiranya nanti akan dipraktekkan. Setelah diibaratkan kalau kita itu seperti sebuah RPP-nya dulu.
Terus setelah sudah punya perencanaan dengan kajian teks tersebut, kita akan melakukan dalam sebuah praktek bercerita kepada anak yang setelah kita tentukan subjeknya. Nah, setelah kita bercerita dengan anak itu, otomatis itu kan sudah kegiatan di lapangan. Nah, dari hasil kegiatan itu seperti kita membuat sebuah penilaian atau evaluasi atau cerita tentang apa yang sudah dilakukan. Apakah ini sih bukan format, bukan apa, gambaran secara istilahnya, secara alur runtutnya, apakah seperti itu apa bukan gitu. Ya, benar Bu Umi, memang seperti itu. Jadi istilahnya kan ini menurut sesuai apa yang ada di masing-masing peserta. Jadi betul tidak ada format, betul tidak ada patokan, tetapi sesuai masing-masing peserta dalam mengkaji teks tersebut yang akan direncanakannya seperti apa. Terus nanti juga prakteknya kan otomatis masing-masing peserta dengan subjek seperti apa, dengan menyambungkan dari cerita itu untuk terapinya seperti apa, lalu kan otomatis kejadiannya juga akan sesuai masing-masing yang akan diceritakan dalam sebuah narasi teksnya. Apakah begitu Pak Putra? Ya, benar sekali Bu Umi, malah diperjelas ini. Terima kasih loh. Ya, gitu alurnya. Lebih runtut Bu Umi. Oh. Ya, gampangannya seperti itu. Seperti yang Bu Umi sampaikan itu sudah gambarannya jelas banget itu malah. Saya hanya menghayal bahwa untuk dalam pelaksanaan biar kita itu tidak terlalu takut dengan juknis, tetapi esensinya tuh ini, jadi apa yang keluar ya kira-kira seperti itu, tetapi dengan kisi-kisi batasan-batasan yang sudah disampaikan seperti itu. Jadi sebenarnya di sini tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, tidak ada yang format, tidak ada yang apa, tetapi masing-masing dalam melakukan itu betul-betul setahapnya itu benar-benar aku ingin merencanakan kajian teks itu yang saya pahami itu ini, yang kira-kira nantinya akan saya lakukan seperti ini, kayak gitu. Jadi lebih masuk ke diri kita, tidak lebih masuk ke teks contoh seperti itu, ngepas-ngepas ke itu. Saya sendiri suka seperti itu Pak Putra, tapi kadang kalau kita mau mengikuti naluri kita takut salah. Jadi saya menyampaikan dulu, walaupun nanti salah pun wajar karena saya pun masih belajar. Nanti kan dikoreksi ya sama Pak Putra sama Bu Neneng kan? Iya, benar. Oke. Ya, seperti itu tadi yang disampaikan Bu Umi itu sudah runtut sekali. Jadi nanti sebenarnya masing-masing peserta itu akan berbeda satu sama lain. Akan jadi menarik kok ini nanti. Ketika kita nanti dipertemukan, kita coba membahas diskusi bareng-bareng. Hasilnya, misalkan hasilnya Bu Umi nanti akan menjadi seperti ini. Hasilnya Bu Sarah nanti seperti ini. Hasilnya Bu Heni nanti seperti ini. Itu nanti akan jadi sebuah kayak kumpulan cerita-cerita menarik gitu loh dari masing-masing anak yang Lebih telah kita beragam ya dampingi. Pak. Iya, sebenarnya itu nanti goalnya kita tuh di situ. Iya betul. Karena dari PW mungkin tidak ada format bakunya seperti apa sih ya Pak. Malah mereka Jadi membebaskan seperti itu, hanya rambu-rambunya seperti itu ya Pak. iya. Ada lagi mungkin yang mau dipertanyakan ibu-ibu sebelum itu waktunya tinggal 10 menit lagi ya Bu Neneng ya. Maaf ya saya telat. Iya. Enggak apa-apa Pak, saya juga nyambi ini di balai desa. Monggo teman-teman, ada yang mau bertanya lagi. Kalau ada yang belum jelas, monggo ditanyakan. Jadi alurnya ini nggak usah dibikin pusing sebenarnya ini sudah kita lakukan, mungkin kita hanya terfokus dan kita lebih intens untuk karena memang di RPP nanti sebenarnya ada juga tujuannya nanti itu sebenarnya di RPP-nya kita kan sedikit sekali menyinggung tentang emosi anak ya. Jadi memang ini nanti akan dimunculkan sebenarnya. Karena memang kultur di Indonesia sendiri itu sangat jarang ya bertanya tentang perasaan orang lain tuh sangat jarang. Gimana perasaanmu? Apakah kamu senang? Itu kayaknya tabu. Sesama
sesama rekan kerja aja, gimana perasaanmu hari ini, gitu kan jarang banget ya. Jadi ini yang akan kita kuatkan tentang kecerdasan emosi anak ini. Ya teman-teman, masih ada pertanyaan lagi? Mungkin kita kesimpulan aja ya Pak, yang nanti kita bawa itu, yang pertama untuk formatnya tidak baku ya Pak. Terus pengumpulan tugasnya, seperti itu ya. Ya. Waktu, timing, deadline-nya seperti itu. Ini kan Monggo teman-teman. besok malam ya terakhir ya. Iya, Jumat malam. Jumat malam saya tunggu sampai jam 23.59. Jadi nanti hari jam 12 malam Bu kurang Neneng. 1 menit. Iya. Ya jam 12 malam ya masih saya terima lah. Pak Putra mau lembur. Oh enggak, saya ngoreksinya ya satu lah. Ini Pak mau ya berarti tanya. ya, Bu? Malam Sabtu, Bu. Malam Sabtu, Bu Ferry. Sabtu, oh iya. Sabtu. Maaf baru bisa bergabung. Enggak apa-apa, Bu Ferry. Pak, mau tanya, ini untuk pengumpulan tugasnya lewat apa? Japri. Kita sepakati. Japri ya. Ya, yang mentinya Bu Neneng sama Bu Neneng, yang saya sama saya. Jangan di saya semua ya, pusing nanti saya. Ya. Itu berarti Sepakati ya Pak, tanya Japri lagi. ya. Gimana Ya. Bu Bu Ferry? Neneng, Pak Roy, maaf tanya lagi karena baru masuk ya. Tadi berarti untuk pengumpulan tugas itu kan malam Sabtu jam 23.59 ya. Itu berarti tugas kajian atau sudah dengan yang membacakan buku itu? Hanya kajian dulu, Bu. Oh, kajian dulu. Nggih, terima kasih. Kayaknya Ada yang alurnya lain, Bu? sudah jelas ya. Sudah. Tadi udah diperjelas, Sudah diperjelas Bu Umi sama malah. Bu Umi. Wah, sip lah. Lebih runtut. Urung, Bu Umi, privat lah. Video callan sama Bu Umi ya berdua ya. Aku itu hanya membayangkan dan menceritakan isi hatiku. Ternyata kalau sesuai ya alhamdulillah. Kalau kan saya mau mencari khayalan lagi. Ya, boleh direview nggak? Nanti nonton itunya aja kayaknya tadi direkam loh ini loh. Oh iya. Iya. Ada rekamannya, Pak, Bu. Ya, minta Bu Neneng itu rekamannya. Oke lah, siap menunggu. Oke. Ada yang lain? Nah, monggo teman-teman. Masih 5 menit nih. Nanti ditutup sama Bu Yani. Ada pertanyaan lain? Ini masih ada beberapa Kayak- yang nggak bisa ikut ya. Atau memang nggak ikut karena sudah paham ya kayaknya ya. Mungkin, Pak. Ini semoga saja ya, amin. Amin. Kalau ada yang belum itu ya tanyakan di grup nggak masalah. Iya. Siap membantu menjawab kan, Pak? Insya Allah. Aku anunya bingko ya privat karo Pak Roy ya Pak karo Bu Neneng ya. Iya nanti disabah bisa Bu. Ya, karo belanja ya Pak. Iya, aman lah. Kita santai ya Pak, ngobrol santai saja ya. Mungkin ada kebingungan atau kesulitan kita di sini. Masih ada yang bertanya lagi, monggo Bu, sebelum ditutup. Masih ada 4 menit lagi nih. Jadi sebenarnya ini manfaatnya sangat besar karena memang kita saya itu membayangkan besok di acara November itu yang bareng Bu Ellen lagi, kalau kita benar-benar ini tersaring semua, alhamdulillah ya. Jadi kita bisa dapat upgrade ilmu karena ini kan masih awal ya sebenarnya, ilmu ini masih awal sekali. Kalau kita dapat upgrade-nya itu luar biasa itu. Kita sudah di tahap membantu mengelola emosi anak lebih menyeluruh itu luar biasa itu. Jadi nanti kita bisa upgrade ilmu, upgrade pengalaman juga, nanti diaplikasikan di sekolah bersama anak-anak itu menjadi ilmu yang sangat bermanfaat gitu ya. Jadi ya semangat saja, tidak usah dibikin pusing-pusing karena
Kebumen memang paling banyak, tapi kita juga dipantau sama Bu Ani juga, sama PW juga, jadi nggak bakal lost gitu. Jadi ada pertanyaan apa saja bisa langsung disampaikan, nggak apa-apa. Insya Allah kalau kita bisa menjawab, kita jawab. Kalau enggak, nanti kita akan lemparkan ke PW. Kalau PW pun tidak bisa menjawab, ada Bu Ellen yang akan langsung turun tangan membantu menjawab pertanyaan kita. Begitu Ibu-Ibu. Jadi semangat, tidak usah pusing-pusing ya. Ya. Tidak ada pertanyaan lain. Kita tutup ya Pak. Istirahat dulu. Oke. Ya. Oke, teman-teman, karena kita sudah selesai nggih, masih kurang 3 menit lagi sih dari jam 12. Saya tutup dengan membaca bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya tutup nggih, teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Neneng, Pak Roy. Sama-sama Bu. Iya, Jangan takut jelek. bertanya ya Bu. Siap, nanti banyak tanya. Nggih, nggak apa-apa. Amit Ibu. Nggih, monggo Bu. Saya izin live ya Pak, meneruskan yang tadi ini di Balai Desa. Bu Neneng, Dalam. anu linknya rekaman hari ini bisa di grup ya? Nggih, nanti setelah dari Ibu Yanik nggih. Ya, soalnya biar nanti kalau teman-teman ada yang belum menyimak, bisa nyetel sendiri di rumah. Gitu ya. Oke, makasih. Nggih, sama-sama. Izin Ya, terima kasih Bu Neneng, Pak Roy. Nggih, sama-sama Bu. Izin live nih Bu, ini acara belum selesai. Oke. Assalamualaikum. Salam.